wafat, ketika meninggal, ditemukan dalam kondisi yang buruk, di tempat yang buruk, dalam aktivitas kemaksiatan, naudzubillah summa naudzubillah, maka tentu akan susah kita mendefinisikan bahwa itu adalah akhir yang baik bagi orang yang baik. Maka Ramadan ditentukan dengan cara kita mengakhirinya, menuntaskannya. Ramadan belum selesai, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga dalam kondisi sehat, penuh semangat, menuntaskan amal di hari-hari akhir Ramadan. Ada 4 alasan kenapa kita harus bersungguh-sungguh melipat gandakan amal kita di 10 akhir Ramadan ini, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena idza dakhalal ashr syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam yang terakhir, beliau mengencangkan kain sarungnya sebagai pertanda kesungguhan dalam ibadah. Selain itu, beliau membangunkan keluarganya dan juga menghidupkan malamnya. Jadi jelas, beliau ketika memasuki 10 akhir Ramadan semakin bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, sebagaimana juga dikisahkan oleh Bunda Aisyah bahwa beliau bersungguh-sungguh melebihi pada malam-malam sebelumnya. Nah, apa alasannya? Pertama, kita ingin memastikan bahwa diri kita tidak termasuk rombongan kloter orang-orang yang gagal di bulan Ramadan ini. Jadi waktu yang tersisa ini ibaratnya pertandingan sepak bola adalah injury time. Kita belum tahu posisi kita ini. Apakah kita sudah menang atau posisi kita ternyata masih kalah atau bahkan bisa merugi. Maka kita ingin memastikan bahwa 10 atau waktu-waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini kita optimalkan agar kita termasuk mereka yang sukses dan menang ketika Ramadan. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan, beliau mengaminkan doa malaikat Jibril, rogima anfu rajulun, dakhala alaihi Ramadan, summan salaha falam yukfarulahu. Sungguh merugi, sungguh buruk, sungguh terhina seorang yang sudah mendapati bulan Ramadan, tetapi kemudian Ramadannya berlalu, sementara belum diampuni dosa-dosanya. Maka sahabat sekalian, kita ingin memastikan hal ini. Masih ada waktu yang tersisa. Masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bisa jadi kita belum optimal, bisa jadi kita lalai sebelum ini, bisa jadi kita disibukkan dengan berbagai macam agenda. Maka waktu yang tersisa ini, mari kita optimalkan untuk memenangkan Ramadan ini. Itu alasan yang pertama. Karena kita ingin menang di bulan Ramadan, kita tidak ingin merugi dan memastikan bahwa kita benar-benar mendapatkan kesuksesan. Kemudian sahabat sekalian, alasan yang kedua kenapa kita harus bersungguh-sungguh di akhir-akhir Ramadan ini, karena setiap amal itu dinilai dengan bagaimana cara kita mengakhirinya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu yang muktabar dinilai adalah ketika kita mengakhirinya. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma ja'al khair a'mali khawatimahu. Ya Allah, jadikan amalku yang terbaik adalah yang pungkasannya. Ini sesuatu yang sebenarnya sehari-hari kita dapatkan. Bagaimana anak sekolah, anak kuliah, dia bisa jadi lengah, lalai di awal perkuliahan, di awal sekolah, tetapi nanti yang menentukan adalah ujian akhirnya, tugas akhirnya. Maka sekali lagi, bagaimana kita mengakhiri Ramadan, itu menjadi hal yang penting. Kalau kesuksesan dihitung dari bagaimana mengawali Ramadan, maka kita bisa melihat banyak orang bergembira, semangat hanya di awal Ramadan. Setelah itu terengah-engah, setelah itu mundur teratur, setelah itu malas dalam mengerjakan segala kebaikan. Maka tentu bukan seperti itu yang diinginkan. Tetapi kesuksesan adalah cara kita mengakhiri. Bukankah kita sepakat ketika ada orang mengakhiri hidupnya, mohon maaf, ketika ada orang meninggal, wafat dalam kondisi yang indah, husnul khotimah. Dia meninggal setelah menyelesaikan kewajiban sholat, bahkan di masjid. Maka sungguhnya kita langsung tentu optimis, dialah contoh husnul khotimah.
Sungguh wafat yang indah yang bisa jadi menutupi segala hal-hal yang pernah terjadi di masa lalunya. Kematiannya yang indah maka menjadikan pelajaran itulah husnul khotimah, menutup dengan kebaikan. Sebaiknya naudzubillah kita berlindung. Ada mungkin mereka-mereka yang menjalani kehidupan dengan baik, normal, tetapi kemudian ketika wafat, ketika meninggal, ditemukan dalam kondisi yang buruk, di tempat yang buruk, dalam aktivitas kemaksiatan, naudzubillah, summa naudzubillah, maka tentu akan susah kita mendefinisikan bahwa itu adalah akhir yang baik bagi orang yang baik. Maka Ramadan ditentukan dengan cara kita mengakhirinya, menuntaskannya. Ramadan belum selesai, sahabat sekalian, jangan kita menyelesaikan padahal dia belum selesai. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita bersungguh-sungguh di akhir Ramadan ini adalah karena sejatinya ketika kita ingin berpisah dengan sesuatu yang kita cintai, itu pasti di hari-hari akhirnya kita ingin kebersamaan yang erat, dekat. Itu fitrah. Ketika misalnya kita punya anak, mau kembali ke pondok, maka biasanya di hari-hari menjelang keberangkatan ke pondok, kita ingin kebersamaan yang lebih intensif, yang lebih erat dengan anak-anak kita. Kalau nanti kita mudik lebaran, ketemu dengan orang tua, menghabiskan hari-hari yang indah, dan ketika masa mudik telah selesai, kita kembali ke aktivitas, maka hari-hari kita mau berpamitan, itu menjadi berat terasa. Kita ingin bersama berdekatan dengan orang tua kita. Maka demikian pula Ramadan. Semakin kita menyadari, ya Allah Ramadan akan segera berlalu, dan tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita akan kembali menikmatinya. Tidak ada yang bisa menjamin. Walaupun kita tentu berdoa, Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman mutatalian. Ya Allah, pertemukanlah kami, kembalikan kami dengan bulan Ramadan tahun demi tahun terus-menerus. Kita berdoa, tapi sekali lagi tidak ada yang menjamin. Sehingga kuncinya adalah kita tahu bahwa ini adalah hari-hari berpisah dengan Ramadan, maka kita harus pastikan kebersamaan yang erat. Untuk sholat saja, Rasulullah SAW mengatakan, Sallu sholat al-muwaddi. Sholatlah kalian sebagaimana sholat orang yang akan berpisah, berpamitan, orang yang akan meninggal. Sehingga lebih khusyuk. Sehingga disebutkan dalam riwayat lain, kalau kita mengingat meninggal, mengingat kematian dalam sholat, akan menambah kehusukan kita. Kalau kita ingat inilah hari-hari kebersamaan kita yang terakhir dengan bulan Ramadan, maka kita tentu akan bersemangat mengisi hari-harinya dengan penuh amalan-amalan untuk benar-benar memastikan kita mendapatkan Ramadan yang optimal. Dan tentu saja alasan yang keempat atau yang terakhir, ini alasan yang viral, yang sering disebutkan, tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar yang berkahnya melebihi 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kita semua kalau ada penawaran investasi saja, modal awal 10 juta, lalu mendapatkan berlipat-lipat saja, kita begitu bersemangat, bahkan banyak yang tertipu. Tapi ini adalah investasi. Dari ayat Al-Quran ditawarkan, hadis sahih juga menawarkan. Kalau kita beramal pada malam-malam mulia itu, kebaikannya berlaku, berlipat sepanjang 1000 bulan. Jadi ini adalah investasi yang tidak akan pernah merugi. Dan minimal, saya dulu pernah berpikir bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang eksklusif. Benar-benar orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Harus bermujahadah dari malam hari sampai fajar. Baru kemudian kita mendapatkan. Ternyata konsepnya tidak demikian. Ini adalah malam yang terbuka peluang kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Dia adalah malam penuh rahmat. Dia adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi syarat dan ketentuannya adalah sepanjang kita melakukan amal kebaikan, maka insya Allah akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Dan yang jangan sampai lepas adalah kita menjaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Karena sholat isya berjamaah setara dengan menghidupkan separuh malam, adapun sholat subuh berjamaah adalah setara dengan menghidupkan sepanjang malam. Dan tentu saja lebih baik lagi kalau kita kuatkan dengan amal-amal yang lain. Misalnya tentang Al-Quran, tilawah Quran. Bukankah Quran itu nanti akan membela kita di akhirat dengan ucapannya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menahannya dari tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Jadi ketika kita bergadang, ketika kita membaca Al-Quran lebih banyak di malam hari, insya Allah Al-Quran akan membela kita nanti di
Kemudian juga tentu saja jangan kita lupakan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memperbanyak doa ini. Al-afu tidak hanya sekedar meminta maaf atas segala dosa yang kita lakukan, tetapi al-afu juga meminta tambahan, berbagai macam tambahan. Tambahan di dalam kesehatan badan kita, tambahan dalam semangat menjalankan ketaatan kita, bahkan tambahan harta yang berkah. Karena ini adalah malam yang penuh berkah. Sayang kalau kita tidak meminta sesuatu yang berkah dan besar pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, semoga kita mampu mengakhiri Ramadan dengan penuh kesan yang mendalam dan pahala Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.